Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri diyafatan lis sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari Allah terkait Ramadan sampai tuntas, sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja berlalu memberikan anugerah kepada kita semua berupa ampunan, berupa rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, betul bahwa janji Allah, janji Rasul, barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dosa-dosa yang berkaitan langsung dengan Allah. Dosa-dosa hablum minallah. Adapun dosa-dosa kita terhadap sesama baru akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila sudah ada maaf dari yang bersangkutan. Dan dosa-dosa terhadap sesama ini
berpotensi sekali membuat kita menjadi orang-orang yang termasuk bangkrut di hari akhir kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika saat berkumpul dengan para sahabatnya bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la mata'alahu wala dirhama. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki harta benda serta sudah tidak lagi memiliki uang. Sayangnya jawaban para sahabat itu disanggah oleh baginda Rasul. Sabda beliau, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala salat, wa saumin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat. Orang kalau sudah puasa, sholatnya oke, puasanya oke, zakatnya oke, insya Allah ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya pun oke. Dengan kata lain, ia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa begitu banyak pahala. Sayangnya juga, kata baginda Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza, ia juga menghadap Allah dengan membawa dosa mencaci maki orang lain, mencerca orang lain. Wa qadhafa hadza, dosa menuduh orang lain untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Wa akala ma'ala hadza, dosa mengambil harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dosa membunuh orang lain. Dalam konteks sekarang, membunuh itu tidak mesti secara fisik. Ada istilah pembunuhan karakter. Wa daraba hadza, dosa menyakiti orang lain. Akibatnya fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dikumpulkannya mungkin dengan susah payah. Karena biasanya untuk mendulang pahala berakit-rakit dahulu, sedikit demi sedikit. Tetapi kalau mendulang dosa sekaligus 1-2 pulau terlampaui. Pahala yang dimilikinya diberikan kepada orang lain yang pernah dizoliminya. Apakah dicaci maki, apakah dicerca, dituduh melakukan yang tidak pernah dilakukannya, diambil hartanya, disakitinya, bahkan dibunuhnya. Fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqda ma'alai, dan jika ternyata pahalanya sudah habis, sementara urusan dengan orang lain belum selesai, masih ada dosa-dosa terhadap sesama, ukhidha min khotoyahum fatulihat alai, maka dosa-dosa orang lain diambil dan diberikan kepadanya. Akibatnya ia yang semula menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa begitu banyak pahala, faturiha finnar, oleh Allah dijebloskan ke neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, di negeri kita ini ada tradisi yang tidak ada di negeri-negeri muslim lain, yaitu ketika hari raya di negeri kita ada tradisi silaturahim, saling kunjungi dan juga saling memohon maaf satu sama lain. Mari, yuk
kita manfaatkan kesempatan liburan yang diberikan oleh pemerintah untuk lakukan silaturahim dan saling memohon maaf sesama kita satu sama lain. Bahkan jika kita tidak bisa memohon maaf, bersilaturahim secara langsung sekalipun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hemat saya, silaturahim secara virtual pun boleh dilakukan. Kita bisa beranjang sana dengan sanak keluarga, dengan sahabat, dengan kolega, dengan handai taulan melalui media handphone, melalui media sosial, hal-hal yang kita bisa akses. Soal pahala kita serahkan kepada Allah, tetapi substansinya insya Allah itu pun bagian dari silaturahim. Dan mungkin juga ketika kita memohon maaf melalui media sosial, Allah juga beri ampunan kepada kita kaitan dengan dosa sesama kita. Sekali lagi, mari kita manfaatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di bulan ini, di bulan Syawal, ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma asba'ahu sitan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahra kullah, maka ia diberi pahala oleh Allah seakan-akan ia puasa setahun penuh. Setahun penuh. Para ulama berpendapat puasa di bulan Syawal ini tidak harus paralel, langsung 6 hari. Walaupun di belahan tengah dan timur Pulau Jawa ada tradisi tanggal 2 Syawal mereka berpuasa. Mereka baru berlebaran penuh itu setelah selesai puasa 6 hari ini. Tetapi para ulama berpendapat pada dasarnya kita boleh berpuasa Syawal ini terpisah-pisah. Kalau baru sempat mulai puasa tanggal 3 silahkan. Tanggal 4-nya banyak tamu, ada silaturahim, puasa lagi tanggal 5 silahkan. Yang penting selama bulan Syawal kita laksanakan puasa yang 6 hari itu. Sayang jamaah kalau ini terlewatkan. Mudah-mudahan juga puasa Syawal ini selain memberi pahala kita dianggap melaksanakan puasa sebulan penuh, juga menambal kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan pada puasa Ramadan kita. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita lakukan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.